Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, yes, Dahsyat. dahsyat. Puji Tuhan, kabarnya hari ini sangat luar biasa. Meskipun kita ibadah di rumah, tetapi tidak mengurangi sukacita kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Terlebih dahulu, Ibu Guru akan memperkenalkan diri. Nama Ibu Guru Wanti dan ditemani oleh Ibu Guru Ella yang akan bercerita pada hari ini. Dan tak lupa ada Kakak Angel yang akan mengiringi kita musik pada hari ini. Ya, semua anak-anakku di rumah bangkit berdiri dan kita menyanyi Satu Jalan Kebenaran. Satu jalan kebenaran yang menuju hidup yang kekal. Di dalam Yesus Tuhanku, ku dapatkan keselamatan. Marilah anakku, masuklah ke rumahku. Banyaklah tempatmu yang telah kusediakan. Ada kasih pengharapan yang diberikannya padaku. Takkan pernah ku kecewa berjalan dengan Tuhanku. Marilah anakku, masuklah ke rumahku. Banyaklah tempatmu yang telah kusediakan. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita beribadah di sini. Salam bagimu juga. Silahkan duduk. Ibu Guru Ella, saya ingin bertanya, kalau Ibu Guru Ella lihat temannya yang sedang jatuh, Ibu Guru Ella tolong atau tidak? Saya pikir-pikir dulu Ibu Guru, kalau temannya baik saya tolong, tapi kalau temannya tidak baik saya tidak mau tolong. Ibu Guru Ella, jadi kalau temannya baik baru ditolong, jadi kalau tidak baik tidak ditolong Ibu Guru Ella. Iya Ibu, karena jahat sama saya Ibu Guru, jadi saya tidak mau tolong. Tidak boleh begitu Ibu Guru Ella, karena Tuhan Yesus tidak senang kalau melihat anak-anaknya pilih-pilih teman. Jadi kita harus saling tolong menolong. Untuk itu kita menyanyi, kau temanku, ku temanmu. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan mendoakanmu di dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Seperti celana dengan baju. Ya, semua anak-anak yang ada di rumah, kita ambil Alkitabnya dan kita baca Mazmur bersama.
yang terambil dari Mazmur 71 ayat 12 yang berbunyi demikian. Ya Allah, janganlah jauh daripadaku. Allahku, segeralah menolong aku. Amin. Anak-anak sekolah minggu, dalam seminggu ini mungkin kita telah banyak melakukan kesalahan. Kita melakukan kesalahan terhadap mama, papa, kakak, adik, atau mungkin melakukan kesalahan kepada teman-teman kita. Mari kita datang ke hadapan Tuhan, kita mengaku segala kesalahan kita. Kita menyanyi Tuhanku bila hati kawanku. Karena kita sudah mengakui dosa kita, mari kita baca berita anugerah yang terambil dari Yohanes 1 ayat 29b. Yang berbunyi demikian, lihatlah anak domba yang menghapus dosa dunia. Amin. Ya, tiba saatnya kita akan membawa tanda ungkapan syukur kita, tetapi sebelum kita membawa ungkapan syukur kita, terlebih dahulu kita membaca nats persembahan yang terambil dari Mazmur 5 ayat 4b yang berbunyi demikian. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Amin. Sambil persembahan dijalankan, kita menyanyi betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Ya, semua anak-anak yang ada di rumah, kita lipat tangan dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus telah memberkati kami, menyertai kami sehingga kami membawa tanda ungkapan syukur kami. Berkati yang masih ada pada kami, kiranya Tuhan Yesus memberkatinya dan berkati kepada kedua orang tua kami agar dapat dipakai bagi kemuliaan nama-Mu Bapa. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan Yesus memberkati Ibu Guru Ella agar dapat bercerita sesuai seturut kehendak-Mu. Tuhan Yesus, ini doa kami. Amin. Anak-anak sekolah minggu, kakak akan membawakan sebuah cerita. Pada suatu kala ada seorang ahli Taurat yang bertanya kepada Tuhan Yesus. Dia bertanya tentang bagaimana caranya supaya kita bisa masuk surga. Tuhan Yesus pun menjawab pertanyaan itu dengan sebuah perumpamaan. Kira-kira perumpamaan apa ya yang diceritakan oleh Tuhan Yesus? Sebelum itu, mari kita menyanyi baca kitab suci doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari.
Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ada seseorang yang berjalan dari Yerusalem ke kota Yeriko. Perjalanan untuk menuju ke kota Yeriko sangat panjang. Ia harus melewati gurun dan juga harus melewati pegunungan. Ketika ia sedang di perjalanan, tiba-tiba ada segerombolan penjahat yang datang dan mengambil paksa barang-barangnya. Penjahat itu pun melukai orang tersebut dan meletakkannya di jalanan. Setelah kejadian itu, ada seorang imam yang lewat dan melihat orang tersebut. Tapi imam itu hanya melihatnya dan tidak mau menolongnya. Lalu setelah itu ada juga seorang Lewi yang lewat di jalan tersebut. Orang Lewi itu melihat bahwa orang itu sangat menderita. Tapi orang Lewi itu tidak mau menolongnya dan hanya melewati jalan itu. Tak lama kemudian ada seorang Samaria yang datang melewati jalan itu. Ia melihat orang itu dan ia merasa kasihan terhadapnya. Ia pun membersihkan luka-lukanya dan membalut luka-lukanya. Walaupun orang Samaria dan orang Yahudi tidak berteman, tapi orang Samaria ini menunjukkan kasih setianya kepada sesamanya. Orang Samaria ini pun membawa orang tersebut ke sebuah penginapan. Keesokan harinya, orang Samaria itu pun memberikan pesan dan memberikan sejumlah uang kepada pemilik penginapan itu. Orang Samaria berpesan bahwa ia harus menjaga dan merawat orang itu hingga sembuh. Nah, Tuhan Yesus pun memberikan pertanyaan kepada ahli Taurat itu. Ia bertanya, dari ketiga orang tersebut, siapakah yang menolong orang itu? Ahli Taurat pun menjawab, orang Samaria yang telah menunjukkan kasih setianya kepada sesamanya. Tuhan Yesus pun menjawab, pergilah dan perbuatlah demikian. Amin. Demikianlah cerita Ibu Guru hari ini. Mari kita buka Alkitab kita. Kita mau membaca Lukas 10 ayat 37. Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Amin. Ya, sungguh indah firman Tuhan yang kita telah dengarkan pada hari ini. Baiklah, kita sebagai anak-anak Tuhan harus seperti orang Samaria yang baik dan murah hati. Sambil itu kita menyanyi, Ku Kasihi Kau dengan Tuhan. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Iya, anak-anak sekolah minggu, kita mau berdoa. Mari semuanya lipat tangannya.
tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menjaga dan melindungi kami. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami telah beribadah sekolah minggu. Walaupun kami hanya beribadah di rumah, tapi kami tetap mengucap syukur, berterima kasih atas segala kasih setiamu kepada kami. Tuhan Yesus, kami berdoa buat kami, anak-anak-Mu yang sedang dalam masa pendidikan. Tuhan berkati kami dalam masa belajar kami. Tuhan, Engkau berkati juga kami dalam masa pertumbuhan kami. Biarlah kami tumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat orang tua kami yang selalu menjaga dan melindungi kami. Tuhan berkati mereka dalam setiap tugas dan tanggung jawabnya, agar mereka bisa melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, kami berdoa juga buat guru-guru yang ada di sekolah dan yang ada di sekolah minggu. Tuhan berkati mereka dalam setiap tugas dan tanggung jawabnya. Tuhan, kami juga berdoa buat teman-teman kami yang mungkin sedang sakit. Tuhan berkati mereka, Tuhan berkati makanan dan minuman yang ia konsumsi agar ia bisa sembuh dan melakukan aktivitasnya seperti semula. Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan berkati bangsa dan negara kami agar tetap aman di dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa buat pemimpin-pemimpin yang memimpin negara kami. Tuhan berkati mereka, Tuhan berikan kesehatan agar mereka bisa memimpin negara kami dengan baik. Tuhan, ini doa anak-Mu yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari orang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, kita masuk ke dalam petunjuk hidup baru. Kita baca yang terambil dari Lukas 10 ayat 36 sampai 37 yang berbunyi demikian. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Amin. Ya, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu pada hari ini. Sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh takut dan tidak boleh khawatir dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebab Tuhan selalu ada bersama kita setiap saat. Dan semua anak-anak yang ada di rumah bangkit berdiri dan kita menyanyi, Yesus di dalam rumahku. Di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Tuhan melihat kita, Amin. Tuhan menjaga kita, Amin. Tuhan menyayangi kita. Haleluya, amin. Ya, demikianlah ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Tetap jaga kesehatan, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.